Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rentosari. Di sini saya akan menjelaskan tentang case dari perusahaan Red Bull. Nah, di sini yang akan saya jelaskan yang pertama yaitu about Red Bull, tentang perusahaan Red Bull. Yang kedua, case of Red Bull. Yang ketiga, strategi marketing of Red Bull. Dan yang keempat, discussion and question. Nah, pertama-tama kita harus mengetahui apa sih Red Bull itu. Jadi Red Bull adalah minuman energi yang dijual oleh Red Bull GmbH Austria. Red Bull ini dibuat pada tahun 1987 oleh pengusaha Austria yaitu Dietrich Mateschitz. Dan pada pangsa pasar, Red Bull adalah minuman energi yang paling populer di dunia. Dietrich Mateschitz terinspirasi oleh minuman yang sudah ada yang disebut Krating Daeng yang ia temukan di Thailand. Dia mengambil ide ini dan sesuai dengan selera barat, memodifikasi bahan dan mendirikan Red Bull GmbH Austria dalam kemitraan dengan Haleo. Red Bull ini dijual di kemasan perak biru, tinggi, dan ramping. Nah, contoh minuman Red Bull itu seperti yang ada di foto. Jadi minuman Red Bull ini tuh sama seperti Krating Daeng, cuma hanya beda di bahan saja, dimodifikasi di bahan dan dijual di negara luar. Selanjutnya membahas tentang case of Red Bull. Nah, yang jadi masalah di sini adalah masyarakat bertentangan dengan menciptakan strategi pemasaran atau konten yang cukup ekstrim, meski orang-orang tidak cukup peduli dengan brand minuman berenergi itu sendiri. Jadi, Red Bull itu mempunyai trik marketing atau konten marketing dengan cara yang beda dan ekstrim, sehingga orang-orang melihatnya itu dia tidak terlalu tertarik pada minuman itu, tapi dia menarik konsumen dengan cara kegiatan-kegiatan atau event-event yang viral. Nah, di sini adalah salah satu contoh, yaitu pada musim gugur tahun 2012, Red Bull mensponsori kematian Felix Baumgartner yang menentang skydive dari tepi angkasa. Setelah 7 tahun perencanaan, Baumgartner melompat dari helium balon pada ketinggian 24 mil. Nah, saat penonton di seluruh dunia menonton di televisi dan YouTube, Baumgartner jatuh ke bumi dengan kecepatan setinggi 834 mil per jam sebelum mendarat dengan aman. Nah, jadi terdapat logo Red Bull ditampilkan dengan jelas pada seragamnya, dan acara tersebut mendapat publisitas luas di media. Selanjutnya, konten strategi marketing of Red Bull. Nah, di sini saya beri beberapa contoh strategi marketing dari Red Bull, yaitu yang pertama, Red Bull Red menggunakan alat komunikasi yang dikenal sebagai media yang diproduksi pemasar, yaitu Red Bulletin. Ya, Red Bulletin adalah majalah bulanan yang diproduksi oleh Red Bull Media House. Red Bull mendistribusikan lebih dari 3 juta eksemplar setiap edisi melalui penjualan kios koran, langganan, dan sebagai aplikasi iPod gratis. Nah, di situ terdapat gambar yang merupakan contoh majalah Red Bulletin. Contoh yang kedua, sejak tahun 1998, Red Bull telah terlibat dalam profil tinggi prakarsa, yaitu Akademi Musik Red Bull, yaitu rangkaian konser, bengkel kerja, instalasi seni, dan acara budaya lainnya yang bergiliran dari tahun ke tahun di antara kota-kota internasional yang berbeda. Nah, di situ adalah contoh gambar Red Bull Music Academy. Jadi Red Bull itu melakukan beberapa event-event untuk masyarakat atau sesuai keinginan masyarakat atau anak-anak muda zaman sekarang. Jadi secara tidak langsung Red Bull itu secara langsung dia mempromosikan produknya tersebut. Nah, selanjutnya yaitu discussion and question, menjawab pertanyaan. Soal yang pertama, apa masalah pemikiran kritis yang diangkat oleh kasus ini? Jadi Dietrich,
pencipta Red Bull mempercayai kewirausahaannya naluri daripada mengendalikan riset pemasaran tradisional. Sebagai matesis mengenang, ketika kami pertama kali memulai, kami mengatakan bahwa tidak ada pasar yang ada untuk Red Bull, tetapi Red Bull akan menciptakannya. Nah, ini adalah termasuk kalimat yang selalu dipercaya oleh Dietrich. Pertanyaan yang kedua, ringkaslah berbagai jenis komunikasi pemasaran yang digunakan oleh Red Bull. Apakah ini tradisional atau tidak tradisional? Menurut saya, Red Bull melakukan pemasaran secara tidak tradisional atau secara modern, yaitu dengan melakukan konten marketing seperti membuat event yang ekstrim atau yang viral. Nah, mengambil konsep yang paling brilian dan revolusioner dari ilmu kognitif dan berlaku mereka untuk bagaimana kita memasarkan, mengiklankan, dan mengkonsumsi di era digital modern. Seperti Red Bulletin majalah dan Red Academy Music Award, atau tadi yang ada orang astronot, dia melakukan terbang bebas dan memakai baju yang bertuliskan Red Bull. Jadi itu tidak secara langsung Red Bull melakukan komunikasi pemasaran terhadap masyarakat. Selanjutnya, pertanyaan ketiga, apa tujuan komunikasi yang dilakukan masing-masing pemasaran Red Bull? Yaitu menemukan segmen pasar dengan kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi oleh produk yang ada. Nah, kaleng biru dan perak Red Bull yang dihiasi dengan logo banteng pengisian yang ikonik diakui di seluruh dunia. Nah, seperti contoh Red Bulletin majalah itu, tujuan komunikasi pemasaran yaitu memasuki yang baru usia media dalam hal apa yang diinginkan dan diharapkan oleh konten konsumen. Pertanyaan selanjutnya, apa risiko mensponsori acara khusus seperti Felix terjun payung bersejarah Baumgartner? Felix Baumgartner jatuh bebas bersejarah dari tepi luar angkasa adalah sponsor yang spektakuler dan kudeta PR untuk Red Bull. Proyek juga menyediakan laboratorium untuk pengujian baru desain pakaian antariksa dan prosedur melarikan diri dan untuk menilai berbagai kemungkinan yang dapat muncul ketika manusia sedang memecahkan penghalang suara. Pertanyaan yang terakhir, apa yang membuat Red Bull dalam kata-kata Profesor Kumar sebagai merek anti-merek? Kumar memberi Red Bull nilai tinggi untuk strategi komunikasi pemasaran non-tradisionalnya. Seperti yang dijelaskan Kumar, perusahaan yang hebat unggul dalam mengkomunikasikan esensi mereknya kepada konsumen dengan cara-cara otentik. Nah, dalam pandangan Kumar, baik Akademi Musik dan Bob Gardner menyelesaikan tugas ini untuk Red Bull. Cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.